Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Rahmadianti dari Prodi Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323076. Pada video kali ini saya akan mengulas materi terkait mata kuliah dari Advertising and Promotion. Jadi, apa itu advertising? Nah, advertising merupakan suatu gaya komunikasi yang bersifat persuasif atau mengajak yang ditargetkan kepada audiens tertentu. Nah, di sini ada IMC. IMC itu adalah Integrated Marketing Communication. Yang pertama ada Sales Promotion. Nah, ini merupakan salah satu strategi, yaitu untuk memotivasi audiens yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan pembelian secara langsung. Jadi contohnya itu seperti kita memberikan kupon. Nah, jumlah kupon yang didapatkan oleh konsumen atau audiens tersebut bisa ditukarkan. Kemudian juga mungkin bisa dengan pemberian diskon pada periode tertentu. Nah, selanjutnya ada public relation. Ini bertujuan untuk menjaga image yang baik pada suatu organisasi. Jadi tujuan PR ini atau public relation ini bisa dikaitkan dengan nilai liputan media gratis yang diterima, khususnya itu pada jumlah ruang atau waktu dikalikan dengan biaya iklan dalam jumlah yang sama. Selanjutnya ada brand visibility. Nah, ini merupakan bagaimana sih cara perusahaan itu agar terlihat oleh audiens. Jadi itu bisa dalam bentuk seperti product placement atau mungkin seperti sponsorship dan lainnya. Selanjutnya ada digital platform. Nah, digital platform ini merupakan suatu wadah komunikasi yang yang metode pengukurannya itu baru dan hanya relevan untuk media digital saja. Selanjutnya ada personal contact. Personal contact bertujuan untuk memicu pembelian secara langsung yang harus digunakan secara bersamaan agar lebih efektif. Nah, untuk itu kita memerlukan yang pertama itu alokasi anggaran. Jadi alokasi anggaran ini melibatkan perkiraan penjualan dan juga metode perhitungan. Nah, rasio iklan terhadap penjualan itu merupakan angka dasar yang sering digunakan. Jadi alokasi anggaran pada IMC ini ditampilkan sebagai persentase dan juga angka berdasarkan 6 strategi tersebut. Selanjutnya, creative message strategies. Pengembangan konsep kreatif ini harus sesuai dan dengan posisi merek di berbagai jalur. Jadi harus ada keseimbangan antara kreativitas dan juga pragmatisme. Nah, serta kebutuhan konsumen itu juga harus menjadi prioritas. Kemudian ada strategi penyampaian media. Nah, di sini ada dua pilihan untuk periklanan. Yang pertama itu melalui media lama dan yang kedua melalui media digital. Nah, media lama ini atau media warisan ini itu seperti televisi, kemudian ada radio atau surat kabar, kemudian juga pada media digital itu seperti melalui aplikasi seluler, kemudian atau melalui pemasaran email marketing, dan juga melalui media sosial dan situs web merek. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menjangkau konsumen yang dengan perlu perencanaan yang akurat dan metodenya itu juga harus sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan dan anggaran IMC. Jadi metrik kinerja ini diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang berbeda-beda. Nah, kinerja periklanan diukur bisa melalui metode AIDA. Kemudian metode pendanaan dan juga alokasi sumber daya keuangan ini penting karena untuk menekankan rencana agar dalam penyusunan program itu berjalan secara efektif. Nah, dengan begitu kita juga bisa memperkirakan biaya.
Dimulai dengan proses memperkirakan pengeluaran seperti melibatkan biaya program, kemudian biaya acara, dan juga aktivitas untuk perikanan seperti promosi, penjualan, dan juga visibilitas merek. Nah, ini juga memerlukan persetujuan atau faktor yang mempengaruhi, yaitu meliputi seperti kategori IMC, kemudian tahap produk, target audience, kemudian juga biaya media. Nah, keputusan akhir ini bergantung pada sumber daya keuangan yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada survei kepuasan pelanggan. Nah, hal ini tuh perlu atau penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita bisa mendeteksi keluhan sejak awal yang dialami oleh pelanggan, sehingga kita tuh bisa lebih mudah untuk menyelesaikan atau dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Nah, dengan adanya ini timbullah komunikasi dua arah yang dapat membantu kita dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam relationship atau marketing ini bertujuan untuk membangun pelanggan itu, membuat pelanggan itu menghargai antara hubungan kita dengan mereka, si pelanggan atau konsumen itu, sehingga mereka tidak berpikir untuk mencari pemasok dari pasokan lain. Nah, ini juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komunikasi layanan pelanggan, dan juga yang kedua yaitu komunikasi berorientasi pada penjualan. Jadi kedua jenis ini bisa digabungkan, di mana layanan pelanggan itu harus dapat menyertakan informasi penjualan. Selanjutnya, memulihkan investasi dalam pemasaran retensi. Ini dapat berupa klasifikasi pelanggan, kemudian analisis segmen, streaming program, kemudian perencanaan komunikasi, menguji dan mengevaluasi. Yang pertama yaitu klasifikasi pelanggan. Jadi klasifikasi pelanggan ini yaitu dengan mengelompokkan pada bagian bisnis dan konsumen, kemudian nilainya tinggi dan rendah, kemudian pangsa pelanggan, pola pembelian tunggal dan juga multi produk, kinerja produk, kemudian juga pelanggan yang tidak aktif lagi. Yang kedua yaitu analisis segmen. Jadi pada analisis segmen dengan mempertimbangkan profil orang-orang yang ada di setiap segmennya. Nah, ini seperti dapat berupa kebutuhan dan harapan pelanggan dan biaya pelayanan bisnis mereka, kemudian juga seperti nilai potensial seumur hidup, tingkat pembelian kembali yang diharapkan, biaya akuisisi, dan potensi periode pengembalian modal. Yang ketiga yaitu streaming program. Jadi pada streaming program ini idenya adalah memvariasikan tingkat investasi dan juga strategi sesuai dengan analisis segmen yang telah dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan komunikasi. Pada perencanaan komunikasi ini dapat berupa program komunikasi berkelanjutan yang dapat melalui pada tahap-tahap seperti welcome, upsell, cross-sell, kemudian prevention of dormancy, dan juga reactivation. Selanjutnya yang kelima yaitu menguji dan mengevaluasi. Nah, tahap menguji dan mengevaluasi ini merupakan tahap penting untuk pelanggan yang besar. Kenapa? Karena pada tahap ini pada konsumen itu tidak semua pelanggan atau konsumen itu bisa loyal. Jadi di sini tuh riset pemasaran juga sangat diperlukan. Kemudian ada aturan umum untuk membangun loyalitas sendiri. Jadi ada dua aturan. Yang pertama itu mengembangkan dialog, kemudian memanfaatkan basis data yang dimiliki. Jadi basis data itu bisa mendukung komunikasi yang efektif dan pemantauan secara detail pada pesanan
sehingga bisa mengetahui peningkatan peluang penjualan dan juga kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya menulis IMC. Jadi untuk menulis IMC ini kita harus memiliki tujuan seperti angka tertentu agar kita itu dapat mengukur. Jadi agar dapat diukur keberhasilannya. Selain itu, anggaran dan pembatasan untuk program itu perlu dipertimbangkan, serta deskripsi jelas tentang hasil yang diharapkan. Nah, selanjutnya persyaratan tujuan. Ini mencakup kriteria pengukuran, kemudian ada angka spesifik yang terkait dengan kriteria tersebut. Selanjutnya jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian batasan pemasaran, dan anggaran pendanaan yang disetujui. Kriteria mengukur perubahan objektif pada strategi IMC itu seperti tujuan periklanan dan promosi penjualan. Ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Jadi ini terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu jumlah orang yang diperlukan untuk dijangkau, kemudian pentingnya penjualan, dan juga hubungan dengan pelanggan. Nah, pendekatan pertama itu yaitu jumlah orang yang perlu dijangkau ini fokus pada iklan tradisional. Kemudian yang kedua pada promosi penjualan, dan yang ketiga yaitu hubungan dengan pelanggan. Ini kita bisa fokus pada hubungan pada masyarakat serta media digital. Alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Alokasi anggaran IMC untuk merek berubah seiring siklus hidup produk. Nah, perubahan siklus ini melalui 6 tahap, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, yang keempat penurunan, yang kelima perluasan, dan yang terakhir yaitu eliminasi. Setiap tahap membutuhkan pendanaan yang berbeda-beda. Jadi pada tahap pengenalan yaitu kategori anggaran yang paling sulit untuk diperkirakan. Kemudian pada pertumbuhan itu merupakan bagian termahal dari siklus hidup merek. Kenapa sih bagian termahal? Karena pada tahap itu penjualan itu sedang melonjak dan pasti terjadi ekspansi di mana-mana. Kemudian pada tahap kematangan, pasar dan merek ini telah melambat. Kenapa? Karena penjualan masih tinggi tetapi tidak meningkat pada tingkat yang sama setiap bulannya. Jadi jumlah iklan itu harus dikurangi secara perlahan, tetapi tetap berhati-hati dan bisa dialihkan ke program promosi. Saat memasuki tahap penurunan, dana iklan harus dikurangi hingga level minimum absolut. Jadi program promosi ini jika ada yang akan digunakan untuk mendapatkan beberapa penjualan ekstra dari pembeli yang loyal atau individu yang bersedia untuk membeli produk saat harga dikurangi secara substansial. Kemudian tahap pertumbuhan dan penurunan ini dialami suatu produk itu antara diperkenalkan kepada konsumen hingga dihentikan. Selanjutnya alokasi berdasarkan time period atau periode waktu. Nah, dana IMC ini bisa diatur dalam 4 periode. Yang pertama ada tahunan, kemudian triwulan, bulanan, dan juga mingguan. Nah, biasanya perusahaan kecil itu mungkin menggunakan periode dalam beberapa minggu. Sedangkan perusahaan besar pada umumnya itu menggunakan periode triwulan untuk promosi yang dilakukannya. Nah, alokasi berdasarkan time period ini memungkinkan variasi penjualan musiman seperti pada hari libur dan juga pola penggunaan dimasukkan dalam perencanaan IMC. Ini juga berfungsi sebagai metode dalam pengendalian anggaran bulanan.
Itu tadi merupakan penjelasan terkait materi dari mata kuliah advertising dan promosi. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.